Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Yensal Sabila dengan NIM 434221016. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS untuk proyek 2, yaitu yang pertama pengajuan topik dan judul proyek akhir, di mana di sini disuruh untuk melakukan latar belakang memilih judul yang melakukan mini riset penelitian sebelumnya, pembuatan dokumen preview masing-masing penelitian sebelumnya tentang kelebihan dan kekurangannya, dan pemilihan sumber data untuk penelitian dan pemilihan model, serta rencana kontribusi penelitian. Baik, untuk materinya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dokumen review dari sistem rekomendasi jurusan kuliah menggunakan Knife Bias, content based filtering dan item based collaborative filtering dengan studi kasus di SMA Negeri Jatirogo. Untuk latar belakangnya sendiri, penelitian ini berangkat dari sebuah permasalahan mengenai pemilihan jurusan kuliah setelah SMA, merupakan sebuah keputusan yang sangat amat krusial dan memiliki dampak jangka panjang terhadap arah pendidikan dan karir-karir siswa. Dan banyak siswa yang merasa kesulitan menentukan jurusan mereka karena merasa kurangnya pemahaman terhadap potensi akademik diri, lalu ada minimnya informasi mengenai jurusan dan prospek karir yang jelas, dan kurangnya pendampingan yang bersifat personal dari guru BK ke siswanya sendiri. Di SMA Negeri Jatirogo sendiri, terdapat sebuah permasalahan juga, di mana guru bimbingan konseling ini merasa mengalami keterbatasan waktu dan sumber daya untuk melakukan konseling dengan personal ke satu persatu siswanya, dan tidak semua siswa mendapat arahan jurusan yang optimal secara individual. Jadi mengakibatkan masih banyaknya siswa yang memilih jurusan berdasarkan pengaruh luar seperti teman sebaya dengan atau tren populer. Lalu untuk dokumen review yang pertama, ini ada jurnal dari Jamilatul Aisyah dan Laili Cahyani untuk penulisnya, berjudul Sistem Rekomendasi Program Studi menggunakan metode Hybrid Recommendation dengan studi kasus Man Sumanap. Permasalahan yang ada pada jurnal ini yaitu proses pemilihan program studi di Man Sumanap masih dilakukan secara manual oleh guru BK, sehingga dirasa kurang efisien dan cenderung subjektif. Hal ini dapat menyebabkan siswa itu memilih jurusan yang tidak sesuai dengan potensi dan minatnya sendiri. Kelebihan dari jurnal ini, setelah dilakukan sebuah pengembangan, jurnal ini memiliki kelebihan yaitu dapat menghemat waktu. Sistem ini tuh bisa mengotomisasi rekomendasi program studi sehingga lebih cepat dibandingkan metode manual yang sebelumnya digunakan. Dan penggabungan dua metode, Knife Bias dan Item Based Collaborative Filtering, sistem ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan relevan. Untuk kekurangannya sendiri, sistem ini terbatas pada program studi tertentu dan menggunakan data dari 10 perguruan tinggi terbaik berdasarkan Web O-Matrix. Dan ketergantungan pada validitas data, perhitungan F-bias ini bergantung pada validitas data dari siswa. Jika datanya dirasa kurang akurat atau tidak relevan, hasil klasifikasi prodi bisa kurang tepat. Lalu jurnal selanjutnya ada implementasi metode hybrid recommendation untuk sistem rekomendasi mitra MSIB di Prodi Pendidikan Informatika. Permasalahan yang diangkat tentu saja mengenai kesulitannya pemilihan mitra MSIB yang sesuai karena terlalu banyak pilihan dan belum adanya sistem rekomendasi berbasis minat dan nilainya. Untuk kelebihannya sendiri, penggunaan metode hybrid ini sangat kuat untuk menghitung kesamaan pilihan mitra antar mahasiswa dan meningkatkan akurasi rekomendasi. Untuk akurasi tingginya, Knife Bias menunjukkan akurasi 85% dengan precision 88% dan recall 88%. Untuk kekurangannya sendiri, kompleksitas algoritma kombinasi Knife Bias dan IBCF ini membutuhkan pemrosesan data yang cukup kompleks dan rentang error pada Maya itu cukup besar, bahwa pada bidang AI sebesar 0,409, bidang MM sebesar 0,39, dan TKJ sebesar 0,359, dan RPL 0,356. Meskipun mainnya tergolong masih
baik atau kurang dari satu, tapi fluktuasi nilai ini error bisa berpengaruh terhadap kualitas rekomendasi. Yang ketiga ada jurnal dari sistem rekomendasi jurusan menggunakan algoritma Naive Bayes Gaussian berbasis web. Permasalahan yang ada, siswa lulusan SMA dan SMK kesulitan memilih jurusan karena kurangnya bimbingan karir. Kelebihan dari jurnal ini mengatasi ketidakpastian pemilihan jurusan dan kekurangannya keterbatasan variabel yang digunakan. Karena dia hanya mempertimbangkan beberapa parameter seperti jenis kelamin, jurusan, skill, dan hobi, tanpa memasukkan faktor eksternal seperti prospek kerja atau preferensi perguruan tinggi yang lainnya. Lalu jurnal keempat ada implementasi metode profile matching untuk evaluasi potensi akademik penjurusan siswa MAN Kota 2 Kediri. Proses penjurusan siswa di MAN 2 Kota Kediri ini masih dilakukan secara manual dan jurnal ini memiliki kelebihan bisa mempertimbangkan faktor akademik dan non-akademik. Namun kekurangannya sendiri mengalami keterbatasan dalam kriteria penilaian. Jadi sistem hanya mempertimbangkan beberapa faktor akademik dan non-akademik tetapi belum memasukkan aspek psikologis. Lalu yang terakhir ada GHRS atau Graph Based Hybrid Recommendation System with Application to Movie Recommendation. Sebenarnya ini untuk rekomendasinya permasalahannya mahasiswa kesulitan memilih mata kuliah yang sesuai dan kelebihannya pendekatan hybrid yang inovatif. Jurnal ini mengusulkan sistem rekomendasi berbasis graf dengan kombinasi collaborative filtering dan content-based filtering. Lalu selanjutnya ada pemilihan sumber data. Jadi penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari SMA Negeri Jatirogo yang terdiri atas nilai siswa kelas 10 hingga kelas 12 untuk semua mata pelajaran. Jadi dari mulai nilai dari semester 1 hingga semester 5 dan data jurusan kuliah yang diambil oleh alumni atau diambil oleh mereka. Untuk alasan mengapa memilih SMA Negeri Jatirogo sebagai sumber datanya, karena ketersediaan data nilai akademik yang lengkap dan relevan untuk klasifikasi, dan memiliki riwayat alumni yang telah melanjutkan berbagai program studi di perguruan tinggi. Untuk pemilihan model sendiri menggunakan Naive Bayes dengan kerangka CBF. Alasannya model ini cocok untuk klasifikasi berdasarkan fitur-fitur numerik. Dan dia itu sederhana, efisien, dan cocok untuk dataset pendidikan yang tidak terlalu besar. Peran dalam sistemnya sendiri, dia memberikan rekomendasi jurusan berdasarkan kesesuaian profil atau profil matching dan nilai siswa dengan pola data alumni. Lalu model kedua ada item based collaborative filtering. Alasannya dia mampu menangkap relasi antar jurusan berdasarkan minat kolektif siswa lain. Perannya sendiri, dia bisa mencari jurusan-jurusan yang mirip dengan rekomendasi awal dari Naive Bayes. Untuk rencana kontribusi penelitiannya sendiri, yang pertama mengembangkan sistem rekomendasi jurusan kuliah berbasis data dari siswa SMA yang dapat membantu siswa menentukan jurusan kuliah yang sesuai. Lalu menerapkan metode hybrid antara Naive Bayes dan IBCF meskipun tanpa data minat secara eksplisit dan menyediakan strategi simulasi data preferensi berbasis output prediksi Naive Bayes agar item based collaborative filtering ini dapat digunakan meskipun data interaksi jurusan siswa tidak tersedia secara eksplisit. Lalu setelah penjelasan mengenai dokumen review, yang kedua ada pembuatan konsep topik dan judul project akhir. Di sini akan saya lanjutkan untuk konsep dari sistemnya sendiri akan seperti apa. Yang pertama saya jelaskan dulu untuk latar belakangnya sama seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sistem ini berangkat dari sebuah permasalahan susahnya pemilihan jurusan kuliah setelah SMA yang membuat susah adalah guru BK mengalami keterbatasan waktu dan sumber daya dan tidak semua siswa mendapat arahan jurusan yang secara optimal. Untuk rumusan masalahnya sendiri, merujuk pada latar belakang yang telah saya uraikan, rumusan masalah adalah bagaimana cara mengembangkan sistem rekomendasi jurusan kuliah dengan metode Naive Bayes dengan kerangka content-based filtering dan item-based collaborative filtering. Untuk tujuan penelitiannya sejalan dengan rumusan masalah di atas,
Jadi untuk tujuannya sendiri yaitu merancang dan mengembangkan sistem rekomendasi jurusan kuliah menggunakan content based filtering dan item based collaborative filtering. Untuk manfaat penelitiannya sendiri, di sini ada beberapa manfaat untuk bagi sekolah atau institusi dapat membantu alat eh, seba- dapat membantu guru BK untuk memberikan rekomendasi sebagai manfaat bagi siswa. Siswa akan mendapatkan pendukung keputusan dan manfaat bagi pengembang teknologi. Penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem rekomendasi. Untuk skema fiturnya sendiri, yang pertama dilakukan sebuah preprocessing tentu saja, lalu ada implementasi model, naive Bayes, dan item based collaborative filtering, lalu ada implementasi sistem. Ini untuk implementasi pada website dan evaluasi lalu selesai. Untuk preprocessing sendiri di sini dilakukan seperti handling missing value, normalisasi data, dan encoding kategori. Untuk dilakukan preprocessing sendiri, ini setelah dilakukan preprocessing, sudah tidak ada missing value. Lalu ada saya melakukan hot encoding untuk merubah seperti lolos tidak lolos kepada jadi numerik. Lalu untuk implementasi algoritmanya sendiri, Naive Bayes dan item based collaborative filtering ini diintegrasikan ke dalam rekomendasi jurusan berbasis website. Jadi nanti akan dilakukan sebuah pengembangan web. Ini untuk implementasi algoritmanya sendiri, lalu dilakukan evaluasi model. Untuk evaluasi model dilakukan evaluasi algoritma dan evaluasi secara usability. Seperti yang saya katakan tadi, implementasi sistem, saya menggunakan Flex sebagai framework backend Python untuk membuat uh, backend-nya dan menerima API yang menerima data siswa. Lalu untuk datasetnya sendiri, sudah dapat dari SMA Negeri Jatirogo. Untuk referensi utama ada dua ini selain 5 yang telah saya jelaskan tadi. Mungkin itu saja. Lalu ada mengenai implementasi project akhir data collection dan preprocessing data dan pembuatan dokumen EDA. Untuk exploratory data atau EDA sendiri. Jadi EDA merupakan langkah awal dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur data, karakteristik data, dan pola dari data yang tersedia. Untuk struktur datasetnya sendiri, dataset yang digunakan merupakan nilai semester 1 hingga 5 dari angkatan mulai dari 2020 hingga 2025 dengan label target program studi yang dilakukan pendaftaran. Atributnya ada nama siswa, tipe datanya string, keterangannya nama-nama siswa, lalu ada nilai mata pelajaran dengan tipe data numerik seperti untuk keterangannya sendiri mata pelajaran pada umumnya matematika peminatan, biologi dan lain-lain. Dan jurusan yang telah diambil. Dilakukan pertama handle missing value. Handle missing value ini adalah proses penanganan data yang tidak lengkap atau hilang. Di sini dilakukan handling missing value yaitu dihapus karena jika ada salah satu data yang tidak lengkap, itu bisa mempengaruhi eh, pengerjaan dari algoritma sistemnya. Lalu ada penanganan outlier. Jadi di sini juga dilakukan penghapusan outlier kalau siswa memang sangat unggul di salah satu bidang. Seperti mungkin nilainya 100, karena tidak mungkin nilainya 100. Itu bisa menjadi indikator penting bahwa dia cocok ke jurusan teknik atau sains berarti. Lalu tuh ada correlation analysis. Jadi korelasi adalah ukuran statistik yang menunjukkan hubungan linear antara dua variabel. Nilai korelasi ini berkisar dari +1, 0, dan -1, dan beberapa insight yang bisa kita ambil dari hasil heatmap korelasi yang dapat kita lihat di sebelah kiri. Di beberapa mata pelajaran seperti bio atau geografi versus bahasa Indonesia, korelasi 0,7 itu artinya siswa yang bagus di biologi atau geografi cenderung bagus juga di bahasa Indonesia.
Lalu ada distribusi data. Distribusi data adalah gambaran tentang bagaimana nilai-nilai dalam suatu dataset tersebar atau terdistribusi. Lalu ada distribusi kelulusan atau targetnya. Grafik batang ini bisa menunjukkan jumlah peserta berdasarkan status kelulusan SNBP. Ini untuk hanya yang SNBP saja. Untuk tidak lolos dan lolosnya bisa kita lihat ada 70 orang dan lolosnya sekitar 23 orang. Ini dilakukan hanya pada salah satu tahun, yaitu di tahun 2023. Untuk rata-ratanya sendiri, grafik ini tuh bisa menggunakan eh, grafik ini menunjukkan box plot untuk membandingkan nilai rata-rata antar dua kelompok lolos dan tidak lolos. Dapat kita simpulkan, exploratory data analysis adalah tahap yang sangat amat penting dalam memproses analisis data, karena dia akan memberikan pemahaman mendalam terhadap dataset, memandu proses pembersihan dan transformasi data, serta menyediakan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan maupun pengembangan model prediktif. Jadi melalui EDA kita dapat mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan antar variabel yang mungkin saja itu tidak bisa kita langsung lihat dari data mentah. Mungkin itu saja penjelasan mengenai EDA akan saya lanjutkan, yaitu penjelasan yang terakhir mengenai hasil eksperimen dan source code-nya. Baik, untuk eksperimen model dari sistem rekomendasi jurusan kuliah menggunakan naive Bayes dengan kerangka content-based filtering dan item-based collaborative filtering pada studi kasus di SMA Negeri Jatirogo. Untuk preprocessing sendiri, ini adalah kode yang telah saya buat. Lalu untuk penjelasannya, saya menggunakan library Pandas untuk menangani operasi data seperti membaca, memproses, dan menyimpan file Excel. Lalu ada kode files, ini yaitu penggabungan dari beberapa tahun. Ini yang baru saya gabungkan, yaitu ada di 2023, 2024, dan 2025. Lalu ada Dropna. Dropna ini untuk menghapus baris yang kolom keterangannya itu kosong karena dianggap jika tidak ada kolom keterangan di variabel keterangannya kosong, maka pasti data yang lain itu kosong. Lalu ada fungsi encode underscore keterangan, ini membersihkan dan menormalisasi isi kolom keterangan menjadi huruf kapital dan tanpa spasi. Lalu ada kode untuk mapping nilai string ke angka. Jadi kalau tidak lolos ditaruh ke 0, jika LA ditaruh ke lolos. Ini ada beberapa seperti KA.IPA, F.A, atau TL, KA.IPS, F.S, TL, TL. Ini tuh kode-kode yang ada di data mentah, sehingga perlu kita lakukan hot encoding untuk merubah agar sistem bisa membaca mana yang lolos, mana yang tidak lolos. Lalu untuk model sistemnya sendiri, ini banyak bisa sampai bawah, tapi karena tidak bisa menunjukkan semuanya, namun saya akan jelaskan secara satu persatu. Untuk library-nya sendiri, ini ada yang menggunakan beberapa library. Ada Pandas, NumPy, dan Gaussian NB, dan label encoder. Lalu ada confusion similarity, ini menghitung kemiripan antar item. Lalu confusion matrix untuk memperlihatkan hasilnya, dan matplotlib pyplot ini untuk visualisasinya. Untuk loading data dan latih model, ini adalah kode yang digunakan. Jadi pada bagian ini, data ini akan dibaca dari Excel dengan nama preprocessed.data. Ini adalah data yang telah dibersihkan sebelumnya di preprocessing tadi. Lalu ada menyusun rekomendasi item base atau IBCF. Mohon maaf, ini ada lanjutannya lagi. Kemudian data ini difilter hanya menampilkan siswa yang lolos karena ini
data yang baru saya terima adalah yang dari SNBP saja. Dan kolom hasil SNBP ini berisi nama program studi tujuan, kemudian di-encode menjadi angka menggunakan label encoder. Dengan data ini, model Naive Bayes dilatih untuk memprediksi kemungkinan seseorang diterima di suatu perguruan tinggi berdasarkan nilai rapotnya. Lalu penyusunan sistem rekomendasi item base. Pada bagian ini itu sistem rekomendasi berbasis kemiripan antar program studi berdasarkan pilihan pengguna sebelumnya. Seluruh nama program studi dari kolom pilihan 1 dan pilihan 2 dikumpulkan menjadi daftar unik, lalu setiap baris data pengguna diubah menjadi vektor preferensi. Lalu ini dilakukan input nilai dari terminal karena belum pengembangan sampai ke website, jadi untuk pelatihan kita gunakan di terminal saja. Lalu ini ada input minat program studi, dan ada perhitungan skor Naive Bayes. Di sini setelah input dilakukan oleh user, model Naive Bayes ini digunakan untuk memprediksi probabilitas kemungkinan diterima di masing-masing program studi. Lalu untuk evaluasi modelnya, dari hasil tersebut dihitung confusion matrix, akurasi, dan classification reportnya. Lalu perhitungan skor item based filtering. Jadi vektor minat pengguna yang telah dibuat berdasarkan input program studi dihitung skor kemiripan terhadap semua program studi menggunakan pergalian vektor dan matrix similarity. Lalu yang terakhir penggabungan hybrid dan rekomendasi akhir. Jadi pada bagian ini penggabungan antara skor Naive Bayes dan skor item base dengan pembuatan 30% untuk hasil Naive Bayes dan 70% untuk hasil item base. Dilakukan 30% dan 70% ini karena dari jurnal rujukan saya yang pertama 30% Naive Bayes dan 70% item base ini ditunjukkan mendapat akurasi yang sangat baik. Jadi untuk perjuangan sistemnya sendiri ini adalah screenshot dari input nilai semester 1 hingga 5. Lalu ada input minat prodi, jika iya maka akan dilanjutkan disuruh untuk memilih jurusan 1 dan 2, kalau tidak maka akan langsung diberikan rekomendasi. Untuk hasil akurasi yang telah didapat ini ada 1 dan ini adalah hasil hybrid rekomendasinya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian sistem rekomendasi, program studi menggunakan algoritma Naive Bayes diperoleh akurasi sebesar 100% dengan nilai precision, recall, dan advanced score masing-masing 100% untuk seluruh kelas. Tapi meskipun dapat 100%, ini tuh sangat tidak mungkin karena ditakutkan ini hasilnya itu overfitting akibat karakteristik data yang digunakan. Oleh karena itu diperlukan pengujian lanjutan menggunakan metode validasi silang atau cross validation atau data uji yang benar-benar independen untuk memastikan bahwa model memiliki generalisasi yang baik terhadap data baru. Jadi mendapat akurasi 100% ini juga karena data yang ada hanya sekitar 200 sampai 300 karena data yang baru data yang akan saya gunakan benar-benar akan ada di bulan Juli dan belum bisa saya akses untuk sekarang. Mungkin itu saja untuk presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.